Rifandi, peserta PPL PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3, Universitas Negeri Makassar, nomor peserta 2015 031 56099, NIM PPG 2390 3849 5106. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Nah, coba yang ganteng yang buka topinya dulu. Ya, seperti itu ya. Tasnya ditaruh dulu. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kabarnya? Semua baik-baik ya. Nah ini kelas berapa? Kelas sudah. Ya, oke, kelas sudah ya. Jadi hari ini kita akan membahas ya tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. PPKN. Biasa kan? Kita masuk di pembelajaran ini ya. Saya mengerti? Bisa. Oke. Yang pertama saya akan mengerti dulu. Ya, bagaimana kita kalau nyanyi dulu? Ya, oke, semuanya berdiri. Oke. Yang pertama ya. Oke, ada. Jason ada. Muhammad Dafa. Oh, tidak ada ya. Muhammad Rangga. Oh, ada. Oke. Muhammad Rifki. Mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Dipimpin oleh Fatimah. Sudah selesai. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita memasuki tentang materi hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, minggu lalu kita sudah membahas tentang substansi Pancasila ya, di mana substansi Pancasila itu ada 5. Ya, pertama apa? Kalau ketuhanan yang sama, sila pertama apa? Nah, yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, kemudian yang kelima? Nah, itu. Jadi 5 dasar Pancasila kita harus betul-betul tahu. Ya, yang sampai ditanya sama teman Kak, 5 dasar Pancasila kita tidak tahu, wah, bisa kacau ini kalau begini. Ya, oke. Jadi kalau setiap hari seperti macam Fatimah, setiap hari itu kira-kira apa yang kita sudah berbuat dalam hari ini? Oh, banyak. Apa-apa saja itu? Seperti apa saja? Berbuat baik. Ya, kemudian ya, itu adalah salah satu perbuatan baik pada saat hari ini. Kemudian siapa lagi? Nah, coba apa-apa saja yang kita sudah lakukan hari ini? Belajar. Kemudian apa lagi? Siap. Yang Muslim sholat subuh. Sholat. Ya. Nah, itu harus wajib ya. Kalau yang Muslim itu sholat, yang Muslim harus ya berdoa dulu, ya, baru melakukan aktivitas. Jadi sesama manusia kita harus saling mengingatkan, ya. Kemudian kalau kita sebagai manusia harus apa? Tolong menolong ada juga ya. Apalagi? Saling membantu. Apalagi? Bersyukur. Apalagi coba dari sini. Selain saling membantu, bersyukur,
Gotong royong bisa enggak? Bisa. Ya, gotong royong itu dilakukan pada saat temannya lagi kesusahan. Ya, nah seperti jangan seperti ya, oke. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk anandaku agar kiranya selalu membantu temannya yang lagi kesusahan, ya, bekerja sama, gotong royong. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian kita masuk ke materi, ya. Ini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Siapa yang tahu apa itu hak asasi manusia? Siapa kira-kira? Hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Jadi hak asasi manusia itu adalah hak yang dimiliki oleh seseorang. Ya, hak yang dimiliki oleh manusia seseorang. Hak dasar. Ya, kemudian ini kompetensi dasar yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kompetensi dasarnya menganalisis tentang pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah kompetensi dasarnya. Kemudian ini yang akan kita capai, tujuan pembelajaran kali ini. Ya, jadi tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model PBL yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM dengan baik dan kritis, gitu ya. Asasi manusia. Sini yang akan kita bahas. Hak asasi manusia, penyebab pelanggaran HAM, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada dua faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Ya, oke. Sekarang sebentar saya akan bertanya ya, faktor-faktor yang apa-apa saja yang menyangkut dengan faktor internal dan faktor eksternal. Oke. Faktor internal mengenai sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Siapa yang bisa memberikan contoh? Nah, coba. Ya, namanya siapa? Nama saya Ya. Sikap egois atau selalu mementingkan diri sendiri, contohnya ialah jika ingin memberikan pendapat, Ya. pendapat tersebut tidak diterima oleh yang bersangkutan. Ya. Maunya dia saja yang benar, Ya. tapi yang mendapat. Oh ya, oke. Ya, beri tepuk tangan. Jadi anandaku, di sini ada video tentang kasus-kasus pelanggaran HAM, ya, kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi silakan anandaku simak apa-apa saja yang ada dalam. Mahasiswa yang sedang duduk kembali ke lokasi tanpa diketahui pemicu. Aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa yang ditembakkan dan gas air mata. Rombongan mahasiswa beban pengelola perusahaan. Pada pertengahan April 1993, karyawan perusahaan itu membahas karyawan tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan perusahaan tersebut memutuskan untuk memigrasi. Tanggal 3 dan 4 April 1993, Sumasina tahun 1994, penasihat hukum korban dan keluarga korban pembantaian dalam tragedi dari Maulid 1984 hingga 1990 masih kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Aceh. Pada tahun 2004, Menteri juga memiliki advokasi untuk menanggapi para protes. Sekitar tanggal 6, saksi mata melihat oknum petugas sedang mengawasi pemindahan korban dan mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda, sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit. Sudah disimak semua ya tadi videonya? Oke, sekarang saya akan bagi kelompok, ya, bagi kelompok jadi 4, ya, bagi kelompok jadi 4. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, saya akan bagi kelompok ya. Jadi di sini ada lembar kerja peserta didik, namanya, ya, dan aplikasi pada portfolionya. Nah ini instruksi tugas. Lakukan
melakukan kegiatan diskusi dan literasi untuk mencari informasi mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian setelah kalian melakukan kegiatan literasi dan mengamati video, jawablah pertanyaan pada LKPD yang telah dibagikan. Ini LKPD-nya, ya. Ada di sini lembar bacaan dan ada juga LKPD-nya kita sudah siapkan. Jadi tinggal Anda membaca, ya. Kemudian Anda menjawab pertanyaan yang telah disediakan di LKPD. Ya, bisa dimengerti? Oke, saya akan bagikan dulu ya LKPD-nya untuk kelompok. Nah, mana ini? Kelompok 1, kelompok 2, ini ya. Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Kelompok 1. Nah, coba ambil. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kemudian kelompok 4. Nah, ini bahan bacaan. Ini ya. Ini bahan bacaannya. Oke, saya bagikan bahan bacaan. Oke, itu bahan bacaan. Ya, itu adalah bahan bacaan. Jadi instruksinya sudah jelas. Ya, instruksinya sudah jelas. Jadi silakan Anda diskusi dulu. Ya, diskusikan sama teman kelompoknya apa-apa saja yang telah Anda amati dari video. Kemudian silakan baca apa yang ada yang sudah saya bagikan. Bisa dimengerti? Oke, sekarang lakukan, laksanakan. Oke. Saya akan dibaca-baca ini literasinya. Ya. Saya akan bantu Anda melalui setiap kelompok ya. Mana tadi LKPD-nya? Nah, jangan lupa tulis nama kelompok dengan nama-nama temannya ya. Ini ada. Pertama yang ya, jadi ini literasi. Baca-baca ya supaya Anda bisa menjawab seperti yang sudah disediakan. Oke. Oke, silakan dibaca sambil mengamati tadi yang sudah Anda amati videonya. Ya, tulis nama kelompok tak. Oke, silakan dikerjakan. Ya, jawabannya setidak-tidaknya ya sesuai dengan soal yang LKPD yang saya berikan. Ya, oke, silakan dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Boleh juga silakan browsing internet. Kalau seumpama jawaban Anda bukan jawaban tambahan, silakan browsing internet. Jadi di situ ada literasi, silakan dibaca. Dibaca literasinya bagaimana, ya. Ya, kalau sesuai dengan pertanyaannya, masukkan tadi kalau mau jawabannya panjang, kita singkat saja kan. Bagaimana jawabannya? Ya nanti Anda tiap kelompok presentasi di depan. Ya, jadi usahakan pertanyaan ini Anda jawab. Ya, nanti presentasikan di depan. Ya. Tentang pertanyaan tentang LKPD-nya ya. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Bisa Pak. Nah, oke.
LKPD-nya itu ada 4 kasus. Nah, silakan dibagi siapa yang mau kerja kasus Munir, siapa yang mau kerja kasus apa? Bisakti, Marsina, sambil kalian diskusikan ya, berkelompok. Oke, bisa saja. Ya. Sedangkan kalau input dari bacaan yang saya berikan, kalau kurang puas ya dengan jawabannya, silakan browsing internet. Ya, silakan. Ya, jadi ini bisa. Oke, silakan dibaca sambil mengamati tadi yang sudah Anda amati videonya. Ya, tulis. Silakan browsing yang baik, kalau Anda browsing internet cari informasi tambahan ya. Woi, C A B C D E O, bukan E-nya, bukan E. Ayo. Kita persilakan kelompok 1 untuk presentasi. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang sudah kami amati dari kasus tragedi Trisakti. Yang pertama, dari penonton pada peristiwa penembakan yang terjadi pada 12 Mei 1998 di depan kampus Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia. Peristiwa ini melibatkan penyebab dan bagaimana penyelesaian dari peristiwa tersebut. Hal tersebut menyampaikan ancaman dan kemudian penyebabnya adalah faktor ekonomi, faktor politik, faktor sosial yang kemudian kasus Tanjung Priok. Dari pengamatan di sekolah aliran kami lakukan juga tersebut, yaitu melibatkan kerumunan massal terhadap sejumlah warga sipil. 2. Menurut pendapat kelompok kami, apakah hak yang dilanggar, apa penyebabnya? Sekian dari kami. Oke, kebetulan kita lanjutkan lagi. Kelompok berapa? Kelompok? Ya, boleh. Silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kami tentang kemudian apakah yang dilakukan atau penyebabnya dan bagaimana
perlindungan HAM dan renovasi ketiga peran aktif mahasiswa dalam perubahan sosial, keempat pentingnya rekonsiliasi dan pembelajaran dari sejarah. Pesan moral ini mengajarkan nilai-nilai seperti kebebasan, perlindungan HAM. Dari kasus tragedi Samping, saya lanjutkan ke kasus kedua. Atau Smart Sina. Apa yang disebut dengan Smart Sina? Semua Sina pun menjadi salah satu kasus pelanggaran hak manusia HAM berat dan sering terjadi di Indonesia karena dibunuh akibat memperjuangkan hak mereka sendiri. Apa menjadi latar belakang Smart Sina? Juga Sina dibunuh karena melakukan unjuk rasa berupa keputusan PT CPNS menaikkan upah buruh sesuai surat edaran Gubernur KDH nomor 1. Lalu, apa yang dicatat dalam kasus Cina? Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum, pelanggaran hak buruh, pelanggaran etika profesional, dan pelanggaran keadilan. Lalu, pesan moral apa yang ada dalam kasus Cina? Pertama, maksudnya sesuatu yang pantang menyerah, memperjuangkan hak buruh, dan yang kedua juga Persina juga begitu peduli begitu yang sekian. Ketiga ada kasus Munir. Kronologi dari kasus ini adalah kasus Munir melalui proses penyelidikan dan pengadilan yang panjang. Hasil penyelidikan awal menemukan bahwa Munir dibunuh dengan mati asli. Terus hak yang dilakukan dari peristiwa ini adalah hak yang dilanggar, yaitu menghilangkan nyawa dengan sengaja atau sudah melanggar hak hidup. Latar belakang dari kasus Munir yaitu terkait dengan pekerjaannya sebagai aktivis HAM dan kritikus tajam terhadap pemerintah Indonesia. Munir dikenal karena menyelidiki pelanggaran HAM dan kejahatan yang dilakukan oleh aparat keamanan, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM di Timur dan Aceh. Lalu apakah pesan moral yang terkandung dalam kasus ini? Yaitu dunia internasional tetap memantau penyelesaian kasus Munir. Harus tegas dikatakan bahwa tanpa tekanan internasional pun dan adanya komitmen yang sangat kuat untuk menghadirkan keadilan. Terakhir, apa itu kasus Munir? Kasus Munir adalah salah satu pelanggaran HAM yang tidak terlupakan. 19 tahun yang lalu, seorang pejuang hak asasi manusia bernama Munir Said Khalil dibunuh di udara. Pembunuhan ini terjadi ketika di tanah air sedang sibuk-sibuknya menghadapi pemilu 2024 putaran kedua. Baik, untuk kasus yang keempat yaitu kasus Tanjung apa yang dilanggar dan kayak dari saya berat berupa penambahan ilmu dan penanganan fenomena penyelesaian sesuatu tersebut yaitu 208 dinyatakan bersalah dengan anggaran dikirimkan memberikan kompensasi restitusi serta rehabilitasi kepada korban dan keluarganya. Apa yang menjadi latar belakang yaitu pengajuan RUU oleh pemerintah kepada DPR organisasi politik dan kemasyarakatan yang memiliki atas jumlah yayasan sosial dan organisasi. Dan apa yang dimaksud dengan kasus pembunuhan Tanjung Priok? Kasus Tanjung Priok adalah sebuah peristiwa tragis yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah rumah sakit. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai hak asasi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari kelompok satu ada yang masukkan mengenai kasus Munir, kasus Martina, kemudian kasus Tanjung Priok, kemudian Trisakti. Apakah ada masukan tentang pelanggaran HAM? Nanti PKPD-nya dikumpulkan kembali. Nanti kita akan periksa ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian berikutnya setelah ini kita akan menyimpulkan pembelajaran yang telah kita bahas pada hari ini tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, oke.
tentang kebebasan, keteraan, dan martabat manusia. Oke, kelompok 2. Silakan dibaca. Nyata berpotensinya HAM dalam masyarakat dan Oke, kelompok 3. yang dianggap merupakan kewajiban negara dan pemerintah untuk melindungi dan memastikan pemerintahan pemenuhan hak tersebut. Oke, kelompok. Menangani pelanggaran HAM. Nah, pentingnya pelanggaran HAM itu adalah menjadi bukti bahwasanya kasus ini banyak terjadi di lingkungan sehari-hari. Kemudian yang poin ketiga, dalam konteks pelanggaran HAM asasi manusia dan melanggar merupakan kewajiban negara untuk apa? Untuk melindungi dan untuk melindungi kita sebagai warga negara. Kemudian di sini ya kewajiban penegakan hak asasi manusia yang sangat penting dalam mencegah pelanggaran itu sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan keluarga. Kemudian di mana? Di lingkungan sekolah. Di mana lagi? Dan seperti itu ya. Oke, bisa dimengerti? Pelanggaran HAM ini kita dapat tahu bahwa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh masyarakat atau keluarga kita banyak. Ya. Dan hal asasi manusia itu penting bagi kita agar menjadi tempat yang adil dan berkepentingan untuk kita. Apa yang menarik di pertemuan ini? Mari Pak. Coba, coba, mari. Oke. Kaitan yang erat dengan subtema pelanggaran HAM. Hak asasi manusia mengatur pada hak-hak yang melekat pada setiap individu. Dan kemudian kelompok 3. Mempelajari hukum dan keadilan. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, tepuk tangan dulu. Perempuan coba bahasa saja bala-bala. Ya. Ya. Jangan itu pokoknya ya sembarangan. Kalau mau pulang langsung pulang. Jangan singgah-singgah lagi. Kalau ada keperluan lain tolong sampaikan sama orang tuanya. Bisa dimengerti? Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba pimpin. Oke. Ya, terima kasih ya semuanya. Hati-hati di jalan. Hati-hati ya. Oke. Nanti kalau saya sudah selesai PPG, saya tidak akan lupa.